الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para jamaah ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang penuh barakah, di hari yang penuh dengan barakah, pada hari Jumat, di waktunya selesai salat asar, di situ momentum yang paling tepat untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doanya orang-orang yang dipanjatkan di hari Jumat setelah selesai sholat asar itu doanya yang mustajabah. Maka semoga kita yang hadir pada kesempatan barakah ini, kita dimudahkan oleh Allah untuk menjadi asbab Allah angkat derajat kita masuk ke dalam surga. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan untuk bisa thalabul ilmi, mengkaji, mentadabburi ayat-ayat Allah yang hari ini kita bahas tentang masalah lanjutan ibadah salat. Kita murajaah sedikit, masih ingat? Pertama, takbiratul ihram. Takbir ada berapa cara? Masih ingat? Angkat tangannya dulu, angkat tangan. Ada berapa? Ada 2. Pertama mana? Sejajar dengan pundak. Yang kedua sejajar dengan telinga. Masih ingat kan? Kalau yang sejajar dengan pundak, hadisnya riwayat Al-Bukhari, artinya riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan yang sejajar dengan pundak, hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang kedua, ketika mengangkat tangan ada berapa cara? Masih ingat kan? Apa masih lupa? Baru sepulang. Pertama apa? Ada 3. Pertama apa? Mengangkat tangan dulu sampai sejajar pundak atau sejajar dengan telinga, baru takbir. Jadi angkat tangan dulu. Allahu Akbar. Ini cara pertama. Cara yang kedua apa? Bareng dari bawah. Allahu Akbar. Cara yang ketiga, takbir dulu baru kemudian gerakan. Cara yang ketiga apa? Allahu Akbar. Jadi lisannya dulu baru tangan. Masih ingat? Kita ulangi, ada berapa? 3. Pertama, ngangkat tangan sejajar apa? Pundak atau telinga. Kemudian angkat tangan untuk takbiratul ihram. Ada berapa caranya? 3. Pertama, angkat tangan dulu sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga, baru takbir. Yang kedua, bersamaan. Yang ketiga, takbir dulu baru diikuti dengan tangan. Baik. Setelah itu kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ada berapa posisinya? 3. Masih ingat? Mana posisinya? Punggung tangan. Kedua, pergelangan. Ketiga di lengan. Jadi cara meletakkan tangan hadisnya 1, tapi menunjukkan 3 cara. Sejajar dengan dhuhri kaffi, punggung. Ada orang salat begini, Allahu Akbar. Seperti ini ya boleh. Nempelkan. Yang kedua apa? Pergelangan. Ini yang paling enak. Yang biasanya jenengan lakukan yang ini. Yang ketiga apa?
Sini lengan. Jadi ini cara yang ketiga. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Ada berapa posisi? Ada 5. 1 di atas, 2, kemudian 3 di pusar, 4 di bawahnya pusar. Ada yang begini. Jadi ada yang begini. Allahu Akbar, ada yang begini. Boleh. Kemudian ada yang ke samping kiri. Samping kiri. Ada yang lurus. Jadi ada 6 meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di antara 4 madhab. Yang jenengan taruh yang mana? Di atas pusar. Di pusar. Nggak masalah, boleh di pusar. Kalau madhabnya Syafi'i di dada, di bawahnya dada pas di ulu hati. Sini kalau Syafi'i. Kalau Ahmad di bawahnya pusar. Ada yang begini. Kenapa begini? Dempet. Jadi kalau jaringan mau foto biar kedapatan semua dia mana? Ininya masuk ke belakang. Jadi kenapa? Baik, jadi itu masih murajaah. Setelah itu kemudian ada yang megang bagian ulu hati seperti ini dengan alasan bahwa sholat itu kalau hatinya tidak dipegang maka nanti akan muncul banyak pikiran, hatinya kemana-mana. Wong dipegang aja masih kemana-mana, pemane gak dipegang. Itu pendapat. Ada yang lurus begini. Cuma yang lebih aman kembali kepada keumuman hadis, taruhlah di atas dada, itu lebih aman. Kenapa? Karena hadisnya memang mengatakan apa? Wada'a yadu al-yumna ala al-yusra ala sadri, meletakkan di atas dada. Orang sepakat dada itu mana? Dari pusar ke atas sampai ke bawahnya tulang belikat ini namanya dada. Makanya ikhtilaf dada itu. Wong ada orang begini bilang apa? Dada. Padahal ini apa? Tangan. Ustaz kalau kawannya gini melorot boleh? Enggak masalah. Cuma kan enggak mungkin. Jadi makanya yang paling enak itu jenengan kalau perempuan itu lebih enak sudah. Pokoknya begini, letakkan di posisi yang paling enak. Kemudian posisi ininya, posisi pergelangan itu selurus dengan ini hidung. Artinya tengah mata. Jadi tidak begini, tidak begini. Jadi pas di tengah. Ini paling enak. Jadi kan sholat setengah jam, insya Allah tenang. Kalau ininya sudah pas, insya Allah tenang. Ya mungkin kesel lah itu. Cuma kalau sudah pas lebih nyaman. Kalau yang begini ada hadisnya. Cuma sebagian ulama mendhaifkan yang meletakkan di bawah pusar. Baik, kemudian habis itu baca apa? Iftitah, sedikit murajaah. Iftitah apa yang jenengan baca? Jenengan apa? Kita bahas satu-satu, murajaah sedikit. Ini iftitahnya. Pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ini banyak yang baca, ini jarang ini ibu-ibu banyak. Kenapa? Karena di SD dulu nggak diajari begini. Kabiro. Padahal ini hadisnya sahih, Al-Bukhari sama Muslim. Ini kuat posisi dalil hadis ini. Dan ini jangkap ini, Bu. Sampai di sini aja. Apa? Allahumma ghsil khataayaya bil ma'i wat talji wal baradi. Ini jangkap. Artinya sampai di sini memang hadisnya. Jadi sempurna. Ini yang dibaca oleh sebagian. Kalau di sekolah-sekolah, kalau dulu sekolah Muhammadiyah yang ini bukan masalah Muhammadiyah, bukan masalah NU ya. Kenapa? Ini hadisnya Nabi, zaman Nabi loh, belum ada NU, belum ada Muhammadiyah. Ini organisasi. Jadi kalau dulu kenapa Muhammadiyah pakai yang ini? Oh ini dalilnya pakai ini. NU pakai yang mana? Pakai yang ini. Wajah tuh. Biasanya kalau di sekolah-sekolah pakai yang ini kan, jadikan yang ini. Tidak usah kabiro itu, langsung wajah tu. Langsung takbir, ketika takbir sudah pas ya, angkat tangannya sejajar pundak atau sejajar telinga, kemudian Allahu Akbar. Langsung kepada
wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Enggak usah pakai kabira. Kalau masih pakai kabira itu iftitah yang berbeda. Sedangkan ini panjang, jenengan hanya sampai di sini. Wa ma ana minal muslimin, sampai sini, enggak sampai separuh. Karena kita diajarinya sampai situ. Padahal setelahnya masih banyak. Allahumma antal malik, la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduka zalamtu nafsi wa aqtaraftu bi dhanbi faghfirli. Apa? Enggak apa. Kita mentok sampai di mana? Muslimin. Itu iftitah. Kemudian ada yang hadisnya sahih, riwayatnya Muslim, Imam Ahmad. Ada yang pakai apa? Inni wajjahtu. Jenengan yang mana? Yang wajjah itu apa yang ini? Yang lebih kuat dalil tidak usah pakai ini, langsung wajjahtu. Langsung wajjahtu. Kalau yang ini hadisnya riwayat At-Tabrani, cuma ini wajjahtu. Kalau dalam hadisnya Abu Daud itu Nabi membaca ini ketika menyembelih kurban. Karena ini inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa artinya inna sholati? Sesungguhnya salatku. Yang kedua wa nusuki, nusuk. Apa nusuk itu? Kurban. Makanya Nabi membaca ini ketika mau menyembelih kurban, nusuk. Baik. Kemudian ada yang pakai ini cuma jarang. Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini jarang, enggak ada yang hafal. Kenapa? Enggak pernah diajari di SD. Pernah baca ini? Apanya? Yang paling nyaman yang ini. Jadi dengan ini aja. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup. Tidak usah ditambah dengan ini wajjahtu. Karena ini wajjahtu itu iftitah yang berbeda. Cuma ketika di SD kita diajari nyambung. Kalau jadi makmum yang paling enak yang begini. Kenapa? Biar ketika imam nanti baca Al-Fatihah, bacaan iftitah jenengan sudah selesai. Kalau jenengan baca iftitahnya agak panjang, mungkin Allahumma ba'id baini, ternyata imamnya itu rotok banter. Terutama kalau sholat ini ya, maghrib, isya, subuh. Kalau duhur asar kan diem, artinya gak suara. Maka kalau imam sudah baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jenengan gak usah lagi dilanjutkan walaupun belum selesai. Kenapa? Karena iftitah itu sunnah, sedangkan Al-Fatihah itu rukun. Jadi paling nyaman baca ini. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Apa keutamaannya itu? Ini kan hafal semua kan ya? Nah, apa keutamaannya ini? Bainama nahnu nusalli ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami para sahabat sedang sholat bersama dengan Nabi Muhammad SAW, idh qala rajulun minal qaum, ada seseorang sahabat yang baca ini. Jadi Nabi itu bacanya apa? Allahumma ba'id. Itu Nabi. Ada sahabat yang beda dengan Nabi baca ini. Kemudian apa kata sahabat? Faqala Rasulullah SAW, Nabi itu habis sholat kaget. Apa? Noleh ke sahabat langsung bertanya ini. Ajibtulah. Aku kok takjub dengan apa yang dibaca oleh kalian. Kenapa ya Rasul? Futihat laha abwabus sama. Dibuka pintu-pintu langit gara-gara baca ini. Jadi keutamaan baca Allahu Akbar kabira itu pintu langit terbuka, pahalanya mudah untuk diterima. Maka apa kata Abdullah ibnu Umar? Fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallam yaqul dzalika. Aku tidak pernah lagi meninggalkan bacaan ini sejak aku mendengar hadis ini. Jadi Nabi itu takjub dengan bacaan kabira.
terbuka pintu surga. Jadi jaringan nanti iftitah cukup Allahu Akbar. Jadi jangan langsung kabira. Allahu Akbar dulu. Jadi kita Allahu Akbar. Sudah? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup tenang itu saja. Sempurna iftitah dengan. Jelas? Ada yang terakhir, ini juga sama. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fiik. Ada yang baca ini? Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fiik. Ada yang baca? Ada. Cuma ini banyak dibaca ketika apa? I'tidal. Sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ada yang begitu? Tidak ada. Terus dengan ngapain i'tidal? Ya, nanti kita bahas. Apa utamanya lihat? Hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika ada seorang laki baca iftitah. Jadi iftitahnya baca ini apa kata Nabi? Laqad ra'aitu ithnai asyara malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Kata Nabi, aku melihat ada 12 malaikat itu berlomba-lomba nyatet gara-gara baca iftitah yang seperti ini. Baik, sudah simpulkan dengan baca iftitah yang mana? Allahu Akbar kabira. Allahumma ba'id, Allahu Akbar kabira. Wajah tuh sama-sama sahih, sama-sama benar. Cuma posisikan kalau lagi berjamaah, cari iftitah yang pendek saja. Dikhawatirkan bacaan imamnya agak cepat. Takut kita masih Allahu Akbar. Apa? Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Imam sudah baca Bismillahirrahmanirrahim. Kan harus berhenti kita. Tidak usah dilanjutkan. Kenapa? Karena perintahnya kalau mendengar Al-Fatihah harus didengar. Jelas ya? Habis itu kemudian setelah ta'awudz baca apa? Baca setelah Al-Fatihah iftitah baca ta'awudz. Ta'awudz itu ada 3. Ada yang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang pertama, yang paling pendek. Ada yang kedua, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ada yang paling panjang. Saya pribadi yang senang yang ini. Ini yang paling panjang. Hadis riwayat Abu Dawud. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ada yang baca ini? Ada. Nah, terus dengan ta'awudznya apa? Oh yes, Kak. Namanya juga ndak apa. Kalau saya yang ini, kenapa? Karena agak panjang, kemudian lebih lengkap. Kita lihat artinya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Apa? Dari gangguan syaitan yang terkutuk, dari ini kegilaan syaitan, wa nafsihi kesombongannya, wa nafsihi dan nyanyian-nyanyian yang tercela. Ini dibaca di rakaat pertama saja, rakaat kedua sampai terakhir nggak usah pakai ta'awudz. Ini hanya setelah iftitah. Jadi jaringan setelah kabira, walhamdulillah kata subhanallah bukratan wa asila langsung a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Hafal? Yang hafal saja. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Cukup sampai situ. Nggak hafal juga Ustaz? Sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak apa-apa. Cukup. Hadisnya ada 3. Jelas? Setelah itu baru kemudian baca apa?
baca Al-Fatihah. Baik. Ini keutamaannya. Sedikit nih keutamaan kita menjaga sholat. Maka mulai habis ini belajar untuk jaga sholat. Sudah tepat waktu sholatnya Ibu? Sudah di awal waktu? Alhamdulillah. Berarti selesai kajian kita Ibu. Lewis alim solihah terus apa lagi? Sudah di awal waktu semua kan? Alhamdulillah. Sudah selesai kajian kita. Ada solihah Ibu. Baik. Jadi ini keutamaannya. Maka mulai hari ini kita belajar ini Bu. Tiga perbuatan ini kita jaga. Insya Allah hidup kita itu dalam kondisi hasanah, mati husnul khotimah. Dan nanti kemudian ketika menghadap kepada Allah nggak punya dosa. Saya jelaskan sedikit. An Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadis dari Abdullah ibnu Abbas. Dari Abbas itu pamannya Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas ini pamannya Nabi punya anak namanya Abdullah. Cuma kalau dulu orang Arab itu paling banyak anak namanya Abdullah, cuma nggak dipanggil Abdullah, langsung Ibnu. Ada namanya Ibnu Umar, berarti anaknya Umar. Ada namanya Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Cuma kalau di Indonesia nggak berani begitu. Kenapa? Bapak ikuti Allah gitu. Kalau zaman saya dulu, kalau sudah ketemu nama bapak itu sama anak teman-teman itu diplesetkan. Ya Allah, ngenes memang di zaman kita. Makanya pembagian rapot itu yang ditutup itu halaman depan. Biodata itu kan, ada nama ibu, ada nama apa? Bapak. Padahal kalau orang Arab itu memang perintahnya begitu. Makanya hadis berbunyi begini. Apa kata Nabi? Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa'ahsinu asma'akum. Kata Nabi, ketika kalian nanti kumpul di padang mahsyar, sudah setelah hari kiamat semuanya kumpul di padang mahsyar, dipanggil. Contoh, Ibu Elok yang berdiri siapa? Berarti ada berapa Bu Elok seluruh dunia? Kan bingung, iki Elok sendi. Makanya perintahnya jelas apa? Wa asma'i abaikum. Yang membedakan satu Elok dengan Elok yang lain itu apanya? Nama bapak. Makanya pada hari kiamat di padang mahsyar itu nanti akan dipanggil nama kita plus bapaknya, biar nggak semua nama. Contoh Hashim aja yang di Indonesia berapa? Hashim Asyari itu banyak. Nggak ada nanti nama ini, namanya satu kata nanti dipanggil. Jadi contoh Hashim, kan banyak nama ini. Nanti Hashim saja baru dinisbahkan ke nama bapaknya. Makanya perintah Rasulullah apa? Fa'ahsinu asma'akum, maka perbaguslah nama-nama kalian. Jangan dikasih nama, mohon maaf ya, nama yang nggak bagus. Ada adiknya Umar perempuan, itu namanya Asiyah. Ain Shad, Asiyah. Apa artinya Asiyah? Ain, pakai ain. Enggak tahu. Asiyah itu artinya wanita pembangkang. Sama Nabi langsung diganti menjadi Jamilah, wanita yang cantik, akhlaknya bagus. Jadi kalau di zaman Nabi ada orang yang namanya nggak bagus, itu langsung diganti. Cuma kalau orang Arab dulu itu nggak pakai nama panggilan, langsung nama satu kata. Dengan contoh panggilan Muhammad dipanggil apa? Ya Muhammad. Lengkap itu, ya Muhammad. Artinya wahai orang yang terpuji. Kalau di Indonesia jadi apa? Mat. Apa artinya mat? Jadi panjang Bu. Mat tabi'i. Maknanya panjang. Makanya dikasih nama. Namanya Abdullah ibn Abbas. Atani Rabbi fi asadi suratin. Ini Nabi Muhammad tuh tidur, beliau mimpi itu. Dalam mimpinya Pak, datang Allah. Allah itu datang dalam mimpi Nabi. Ketika sudah datang kemudian apa? Dengan bentuk yang terbaik. Faqala ya Muhammad, lihat. Wahai Nabi Muhammad, qultu labbaika rabbi wa sa'dik. Lihat.
Kata Allah, wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengucap ini, aku penuhi panggilanmu ya Rabb dengan senang hati. Karena Nabi Muhammad dipanggil dalam mimpinya. Kemudian, fa fima yahtasibul malal a'la. Nabi Allah tanya gini, wahai Nabi Muhammad, kira-kira apa yang dibicarakan malaikat di langit yang tertinggi? Kalau bahasa kita tuh malaikat ngomong apa sih di langit tertinggi? Apa jawabannya? Nabi Muhammad mengatakan, saya nggak tahu ya Rabb. Nabi Muhammad kan nggak tahu sesuatu yang gaib kecuali yang sudah dikasih tahu sama Allah. Akhirnya ketika Nabi Muhammad nggak tahu apa, fawadha'a yadahu baina katifayya fabajatu bardaha baina tarjayya. Kata Nabi, ketika aku bilang saya nggak tahu ya Rabb malaikat ngomong apa, jangankan malaikat, tetangga ngomong apa saya nggak ngerti. Apalagi malaikat di langit yang ketujuh. Wong tetangga ngerasa di kita nggak ngerti, cuma kadang bocor. Lambe turah itu kan kadang aman mbak, tak cukup mbak. Ketemu sama temennya. Cuma ngomong-ngomong ya ini. Cuma ngomong-ngomong ya mbak. Apa? Iki informasi A1 ini. A1 ini. Ini bocor biasanya. Nabi Muhammad dia nggak ngerti. Akhirnya apa? Allah meletakkan kedua tangan beliau, tangan Allah di pundak Nabi. Jangan dipahami seperti kita ya. Kembalikan ke maha kesucian Allah. Ternyata ketika Allah meletakkan tangannya, Allah membuka semua rahasia yang ada di langit. Sampai Nabi Muhammad, malaikat ngomong apa di langit, itu tahu. Malam itu saja. Setelah itu kemudian ditanya, Nabi Muhammad, apa sih yang dibicarakan oleh malaikat di langit yang tertinggi? Baru Nabi Muhammad ngomong dua. Malaikat itu di langit ngomong dua perkara. Apa itu? Satu, fil kafarat, yaitu orang-orang yang diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, wad darajat, dan orang yang diangkat derajatnya. Kayak jenengan hari ini, sore ini hadir, ini dosanya diampuni, kemudian diangkat derajatnya, nama jenengan itu disebut oleh Allah di depan para malaikat. Amin. Makanya jenengan itu jadi orang terkenal di langit, walaupun di bumi gak ada yang kenal. Saya satu pun nama orang gak ada yang kenal, cuma yang lo aja tahu. Mbak Ira ikut toh, yang lain saya nggak tahu mana Bulur, kalau Bulur, Bulur. Jadi jenengan saya nggak tahu walaupun ketemu, tapi malaikat itu tahu nama-nama jenengan dan itu hadisnya sahih. Makanya bersyukur ketika ada kesempatan untuk ta'lim hadir, walaupun nggak paham, wis manut toy. Benar. Kenapa? Karena orang hadir di majelis walaupun nggak paham apa yang disampaikan, minimal mendapatkan kebarokahan dari majelis, dosanya diampuni. Malaikat di langit ngomong apa? Dua, ada orang yang diampuni dosa dan sekaligus derajatnya diangkat. Terus apa asbab yang menjadikan orang ini amalannya, dosa-dosanya dihapus dan posisinya diangkat? Ada 3 amalan yang harus kita jaga. Pertama, apa kata Nabi? Nih, wa fi naqil aqdam ilal jamaat. Pertama, biasakan melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah. Kalau jenengan mau ke masjid boleh, gak ke masjid juga boleh. Sholat di mana? Di rumah. Yang kedua, wa isbaghil wudu fil makruhat. Yang kedua, biasakan sempurnakan wudu dalam kondisi sulit. Tahu? Kondisi wudu kemarin sudah kita ajari. Rukun wudunya sempurnakan walaupun kondisi sulit. Yang terakhir ini, wa intidhari sholati ba'da shalah, biasakan menunggu sholat setelah datangnya waktu sholat. Artinya belajar sholat tepat waktu. 3 ini, apa yang 3 tadi? 1, melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah. Yang kedua, menyempurnakan wudu. Yang ketiga apa? Nunggu sholat. Kalau ini dijaga, lihat ibu kalimat ini. Waman yuhafid alaihi, kata Nabi, siapa yang menjaga 3 amalan ini, asya bi khairin, hidupnya pasti baik. Wa mata bi khairin, matinya juga husnul khotimah. Maka kalau ingin husnul khotimah ini dijaga. Jangan kemudian ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, kok itu ya?
Ini yang selama ini kita rasakan begitu. Ya Allah, tolong lapo-lapo. Kadang yang paling ini kroso asar gitu kok. Asar diingat lingu dan wis tarhim. Jadi kemudian seolah apa? Tak kaget ketika datang surat. Padahal harusnya apa? Senang. Ucapan doa alhamdulillah ya Allah, ini yang saya tunggu wis datang. Jadi kan hidup tuh nunggu apa? Jadi kan hidup kayak begini nih nunggu apa? Nunggu mati tidak usah ditunggu. Pasti teko, Bu. Berarti kalau nunggu mati jadi kan sudah siap. Lah kok mesti tunggu? Selama ini kita ngatakan apa? Kita hidup kan hanya nunggu giliran, nunggu panggilan mati. Sebelum panggilan mati itu ada dua panggilan itu. Pertama panggilan salat, hayya 'alas salat. Baru hayya 'alas salat. Si ya Rabb, ya Rabb. Apa? Si kora-kora, kurang titik ya. Ini wis dipanggil, katanya ditunggu. Setelah ditunggu malah ditinggal. Apa mereka kayak ipirit lah, kayak jenengan naik sepeda motor, kan naik lampu merah, berhenti. Apa bu? Nunggu hijau. Hijau teko, ditinggal. Itu kecewa hijau ya gitu. Cari nunggu aku. Wis ditunggu ora apa? Ditinggal. Maka sama, kita kan nunggu sholat. Jadi hidup kita itu hanya nunggu sholat. Ketika sudah nunggu sholat, karena jeda sholat itu agak lama, dari subuh ke duhur kan panjang, manfaatkan, dipakai untuk kerja. Ketika sudah datang waktunya sholat duhur, yang tidak ditunggu wis teko, berarti ini apa? Ditinggal. Kita kan enggak lagi goreng, nanggung yorok mulai si anget kue enak gitu banget. Makan dulu. Setelah makan dulu kemudian orang-orang kalian wis tak canda langsung segini. Sudah selesai kora-kora si hilu ya langsung baru habis itu sholat. Gimana mau hidupnya baik dan gimana mau matinya husnul khotimah kalau kita sholatnya tidak kita tunggu. Bahkan itu keutamaannya nih kan tadi apa, hidupnya baik, mati husnul khotimah. Wa kana min dunubi kayamin waladat ummu. Sedangkan orang yang istiqomah menjaga tiga ini maka seperti bayi yang baru dilahirkan, enggak punya dosa. Maka kalau ingin enggak punya dosa, tiga itu dijaga. Siap? Insyaallah. Baik. Kemudian setelah baca iftitah sudah, baca ta'awudz sudah, baru baca Al-Fatihah. Insyaallah. Baca Al-Fatihah kalau bisa tidak boleh buru-buru, berhenti di setiap ayat. Jadi kalau jangan baca apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Diam dulu. Cuma diamnya jangan terlalu lama. 1 kali tarikan nafas. Coba kita baca sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Enggak boleh sampai 2 kali nafas. 2 kali nafas seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman, ini sudah batal ini. Jadi kalau sholat itu tidak boleh lebih dari 1 kali tarikan nafas. Ketika sudah narik, ketika nafas keluar bersamaan dengan suara. Tapi kalau di luar sholat gak masalah. Itu untuk apa? Untuk Al-Fatihah saja. Kemudian kenapa harus berhenti di setiap ayat? Karena orang yang sedang sholat baca Al-Fatihah itu dijawab oleh Allah bacaan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kata Allah? Ini jawaban Allah. Qala Allah Ta'ala habidani abdi, hambaku sedang memujiku. Yang paling indah ketika sampai di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kata Allah? Jadi kan dengar ketika dijawab sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ketika kita lagi narik gas, ini Allah jawab.
Hadza baini wa baina abdi. Ini hanya antara aku, kata Allah, dengan hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Makanya kalau sholat insya Allah menyelesaikan masalah. Kalau sholatnya sempurna. Yang jadi masalah sholatnya nggak sempurna, tambah justru nambah masalah. Bukan sholatnya yang nambah masalah. Kenapa? Karena masalahnya dibawa dalam sholat. Makanya ketika la takbir Allahu Akbar, wah, awal itu khusyuk. Bismillah. Kabir alhamdulillah kabir subhanallah bukratan wa asila. Khusyuk. Ketika sudah mulai Al-Fatihah, setan datang. Bu, jemuran tadi mesti angkat. Nah, itu mulai. Akan jadi diikuti. Kayaknya sudah sih. Tapi lisan tetap Malik yaumiddin. Dia kenapa hafal mulutnya, otaknya yang mikir di rumah. Itulah hebatnya manusia. Bacaannya lurus, lancar, tapi pikirannya di mana? Bahkan yang paling berat itu memang setan mengatakan apa? Setan itu kemudian yaqturu bainal mar'i wa nafsi. Setan itu melintasi antara dirinya dengan hawa nafsunya. Makanya yang paling sulit solat itu, paling sulit khusyuk solat subuh bagi ibu. Kenapa? Karena setelah masa itu biasanya solusi ketemunya di waktunya sujud. Dengan lagi sholat subuh itu sujud rakaat pertama itu bisa ketemu solusi apa? Pengen ayam kecap ya. Ketika sudah i'tidal kemudian mau ruku yang kedua ketemu apanya? Ayam kecap itu bumbun ikut terus diikuti. Bahkan yang paling terasa bahkan jenengan pasti juga merasakan. Saya juga merasakan itu. Apa? Kehilangan kunci itu kadang ketemu loh ketika lagi sholat. Iya. Lagi sholat begini kemudian apa? Kan di bawah kajian terus ngota kita tak boleh di tas kaon. Oh baru sadar iya aku jaketan. Nah, terus diikuti jaket digantung di belakang lemari atau di belakang pintu. Ketika sudah Assalamualaikum warahmatullah, melayu pulang. Ketemu, apa ucapannya? Alhamdulillah, barokahnya sholat. Ini yang kemudian sholat kita jadi masalah. Jadi baca Al-Fatihah, dan Al-Fatihah hukumnya rukun, wajib. Baik. Ini hadisnya. Fi kulli salatin qira'atun, dalam setiap rakaat maka wajib baca Al-Fatihah. Kalau jenengan lupa tidak baca Al-Fatihah, maka rakaat itu dianggap hangus, batal. Gak bisa ditutup dengan sujud sahwi. Harus diulang. Apanya yang diulang? Rakaatnya, bukan sholatnya. Kayak jenengan sholat gini kan, sholat ya. Kemudian ragu, Bismillah itu apa? Bismillah mau baca Al-Fatihah atau Bismillah mau baca surat? Kadang kan kita ragu di situ kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bismillahnya baca Al-Fatihah apa baca surat? Ragu kan? Akhirnya langsung ke surat. Wadduha wal-laili idza saja. Sudah, ketika lagi ruku begini Allahu Akbar, ingat kalau tadi belum baca Al-Fatihah, ini enggak sah sholatnya. Terus gimana? Balik lagi dari awal, tapi enggak boleh dibatalkan sholatnya. Berdiri, baca Al-Fatihah dulu. Habis baca Al-Fatihah enggak usah lagi surat, langsung ruku dan sujud. Gimana kalau pas posisi sujud baru sadar kalau belum baca Al-Fatihah? Ya berdiri, bangkit. Kenapa? Karena belum sah, tapi nggak boleh dibatalkan sholatnya ya, nggak boleh. Aduh, belum Al-Fatihah, tidak boleh, sudah lanjutkan aja. Tetap berdiri baca Al-Fatihah. Setelah itu baru kemudian apa? Rukuk dan sujud. Kalau ingatnya di rakaat kedua, kalau rakaat pertama tadi belum baca Al-Fatihah, maka rakaat kedua ini menjadi rakaat pertama. Berarti kalau sholat duhur rakaat kedua, ini kan rakaat pertama nggak baca apa? Al-Fatihah. Terus gimana? Maka rakaat pertama dianggap batal, rakaat kedua menjadi rakaat 1. Maka di terakhir nambah, berarti jadi berapa rakaat?
5 baru ditutup dengan sujud sahwi. Nggak bisa jenengan tidak baca Al-Fatihah kemudian rakaat kedua baru sadar sekak bobong kok sujud sahwi. Nggak bisa. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu rukun, maka kita wajib baca setiap rakaat. Jelas? Jadi kalau lupa baca Al-Fatihah tidak bisa ditutup dengan sujud sahwi. Baik. Kemudian kalau ini sholat sendiri, gimana kalau jadi makmum? Pernah jadi makmum sholat? Pernah sholat ke masjid? Dengan ke masjid sholat apa? Biasanya Pak, maghrib sama isya sama subuh. Subuh di rumah. Iya, karena Pak salat masak. Iya, apa? Apa keutamaannya kata Nabi? Man shallal isya fi jama'atin. Siapa yang sholat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka pahalanya seperti orang yang sholat setengah malam. Kalau dengan sholat isya jamaah, biasanya itu pulang tidur di rumah, tidurnya kita itu dicatat adalah seperti orang yang sedang sholat. Wa man shallal isya wa man shalla subha fi jama'atin. Siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama qama tulal lail, maka seolah-olah dia salat sepanjang malam. Kalau malam itu isya jamaah, subuh jamaah, pahalanya seperti orang yang salat sehari semalam. Oh subhanallah. Baik. Kemudian ketika jenengan jadi makmum, apakah wajib baca Al-Fatihah atau tidak? Nggih, dengan baca apa diem? Baca. Lagi, baca apa diem? Diem apa baca? Dibaca dalam hati. Mendengarkan. Pas imam baca Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, jenengan diem apa? Baca? Diem kan? Terus baca Al-Fatihahnya kapan? Setelah imam amin baru kemudian jenengan apa? Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Yang jadi masalah imamnya baca surah pendek. Wadduha wal laili. Imamnya ndak hafal itu, lali mungkin, banyak pikiran. Wadduha wal laili. Makmum meneng kabeh. Apa kok di makmumnya? Si maca Allah. Maksudnya si Al-Fatihah. Baik, kita akan bahas ini. Jadi ini kalau pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, makmum ketika sholat, baik sholat jahar ataupun sholat sir, wajib baca Al-Fatihah. Paham? Wajib baca Al-Fatihah. Pendapatnya siapa ini? Imam Syafi'i. Berarti kalau jenengan baca Al-Fatihah itu ngikuti mazhab Syafi'i. Jelas? Hadisnya ini saya bacakan sedikit. Ini dari Ubadah bin Samit Rasulullah SAW bersabda. Ini Nabi ini bro. Shalla bina Rasulullah SAW salatul ghada. Suatu ketika Nabi itu ngimami salat subuh. Ngimami salat subuh. Salat subuh itu berarti jahar. Bacaan imamnya apa? Keras. Kemudian apa? Fatakulat alaihi qira'atu. Nabi habis sholat itu bingung. Kenapa? Karena bacaan Nabi itu berat itu. Kenapa kok berat? Karena makmumnya ikut baca. Kayak jenengan, saya kalau ngimami, kemudian ada anak kecil itu kadang ketika baca wadduha wal laili idza saja, kita masih sampai idza saja, itu makmumnya sudah keras mengapa? Ma wadda'aka rabbuka ma qala. Jadi kadang makmumnya mendahului bacaan imam. Jadi Nabi terganggu. Kenapa kok terganggu? Karena bacaan makmumnya juga agak keras. Akhirnya falamma insarafa, ketika selesai salat, inni la arakum taqra'una wa imamikum, kata Nabi, aku kok yakin kalian baca di belakang imam kalian. Benar ya Rasul, kami baca. Apa kata Nabi ini? Qalu la taf'alu, mulai hari ini jangan ikut baca bersama dengan imam. Wis meneng wae kata Nabi. Illa bi ummil Qur'an, kecuali baca Al-Fatihah. Ini pendapat pertama. Dengan habis kalau sholat baca apa enggak? Nih baca Al-Fatihah apa enggak? Baca, berarti ngambil pendapat yang ini. Jelas?
Kapan jenengan baca? Setelah amin. Tapi tolong bacaan jenengan itu diringankan. Ringankan itu agak cepat. Alhamdulillah. Kenapa? Dipercepat. Kenapa? Biar kita tetap mendengarkan bacaan imam. Yang kedua, ini pendapatnya Imam Malik, makmum tidak wajib baca Al-Fatihah. Baik, ini untuk sholat sir ya. Ini makmum wajib membatal Fatihah pada sholat sir. Kalau sholat jahar, enggak. Ini pendapatnya Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i tadi apa? Baca semua, mau sir mau jahar baca. Kalau Imam Malik enggak. Kalau pas sholat maghrib sama isya, 2 rakaat pertama diem, 2 rakaat kedua artinya rakaat ketiga baca, rakaat keempat baca karena imam sudah sir. Yang enggak ada kesempatan baca subuh, maka pendapatnya Imam Malik, makmum tidak usah baca. Kenapa? Karena bacaannya imam nanggung bacaannya makmum. Pendapatnya gini, jenengan pernah terlambat sholat itu? Pernah masbuk? Sering. Ketika masbuk jenengan itu patokan 1 rakaat sama imam itu mana? Tidak meninggalkan sebelum rukuk. Jadi kan contohkan Allahu Akbar. Alhamdulillah maliki yaumiddin. Imam langsung Allahu Akbar. Terus kita ini masih 1 rakaat apa enggak sama imam? Ngikuti imam waktu rukuk gini. Bisa kalau imamnya sudah berdiri sudah ada bisa. Sebelum rukuk. Iya, apa-apa. Kalau sudah imam sudah ketinggalan. Ya, berarti sebelum rukuk. Patokannya kalau belum sempat baca Al-Fatihah gimana? Tidak apa-apa, itu enggak apa-apa. Ayo. Ikut imam. Melok imam apa cari imam. Jenenge imam itu apa sih, Bu? Main nak ibu jadi imam. Baik. Nah, gini, cek enggak ngarang, biar enggak ngarang. Pendapatnya Imam Syafi'i tadi apa? Wajib. Maka jenengan kalau ngikuti mazhab Syafi'i baru dapat 1 rakaat kalau jenengan selesai baca Al-Fatihah. Kalau belum selesai baca Al-Fatihah, contoh mendapati imam sudah ruku Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sudah enggak sah, tidak masuk 1 rakaat. Kenapa? Karena tidak sempat baca Al-Fatihah. Terus kalau masih sempat sampai pertengahan, sampai tadi apa? Maliki yaumiddin, imamnya ruku. Terus gimana sikap kita? Selesaikan dulu bacaan itu. Nyusul imam nanti di 3 gerakan. Itu pendapatnya Syafi'i. Jadi apa? Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal. Ngikuti imam sudah ruku, baca ruku, baru kita selesai langsung susul bacaan imam. Sami Allah, susul lagi, sujud pertama susul lagi, sujud yang kedua sudah enggak boleh nyusul. Ini pendapatnya Syafi'i. Jadi kalau jenengan masbuk baru ngikuti 1 rakaat sama imam kalau apa? Sempat baca Al-Fatihah. Jelas? Kalau ngikuti Imam Malik yang begini, kalau imamnya sholat sir dia baca, kalau sholat jahar enggak baca, maka jenengan 1 rakaat sama imam kalau sempat ruku bareng. Ruku bareng. Contoh imam lagi Allahu Akbar, ruku begini jenengan baru datang langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sempat selesai bacaan ruku, sempurna bacaan ruku 1 kali saja, maka itu sudah masuk 1 rakaat. Enak Imam Malik. Melok sing penak. Jelas? Jadi kalau masuk itu Heeh. enggak usah baca iftitah. Enggak usah. Kalau masbuk jangan baca iftitah. Langsung Al-Fatihah. Kenapa? Karena iftitah itu sunnah, sedangkan Al-Fatihah itu rukun. Maka langsung ke yang rukun. Kenapa? Takut masih baca iftitah, makmum imam sudah ruku. Ini tambah gak kesempatan baca surat. Jadi langsung. Kalau imamnya baca surat pendek, kita baca Al-Fatihah. Ya langsung Al-Fatihah.
Kalau mengikuti pendapat yang pertama ya, mengikuti pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Kan kita masbuk mendapati Imam Allahu Akbar. Imam sudah baca apa? Qul huwallahu ahad. Jangan langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesaikan dulu baru ikut imam. Ini kalau mengikuti pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau mengikuti pendapatnya Imam Malik, ya ketika imam sudah baca takbir, kita masuk, imam baca surat, kita langsung takbir Allahu Akbar, diem, tidak usah baca apa-apa, langsung dengerin bacaannya imam. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Jadi perhatikan di surah Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an, apabila Quran itu dibacakan. Apa perintahnya? 2. 1, fastami'ulah, maka dengarkan bacaan Quran itu. Wa ansitu, diem. Kenapa? La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Pernah yasinan? Nih, pernah yasinan kan? Baca bareng apa baca sendiri? Bareng. Perintahnya kalau yasinan itu satu saja yang baca, yang lain nyimak. Biar apa? Ini yang baca sama yang mendengarkan sama-sama mendapatkan rahmat. Karena jenengan itu, kecuali kalau hafalan, ayo kita murojaah surah Yasin bareng. Kalau itu nggak masalah bareng-bareng. Tapi kalau memang sengaja dibacakan, maka yang lain mendengarkan. Kalau kayak begini nih, ini jenengan minta dibacakan apa enggak? Ya. Ikan speaker atas. Ya. Wajib dengerin apa enggak? Wajib harusnya. Tapi Al-Quran didengarkan. Iya, jenengan wajib dengerin apa enggak? Kan tidak, karena tidak minta ya. Iya, jadi kalau gini, Bu, bacain surah Yasin ya, bacain. Berarti kan kita yang minta. Ketika kita minta, berarti ketika orang baca surah Yasin, kita wajib diem. Kalau ini nggak minta, kalau semua kemudian Al-Quran wajib didengerin, ini seakan sing masak di dapur. Qul huwallahu kapan mari. Iya, kan harus diem kan? Fastami'u, dengarkan, wa ansitu, dan diem. Mari-mari ke maghrib durung masak. Jadi kan kita nggak minta. Kalau minta, maka yang minta itu wajib untuk dengarkan. Kalau ini dicontoh, baca ayat yang ada surah sajadahnya, jadikan wajib sujud? Enggak. Tapi kalau jadikan tadarus, bareng kan tadarus, satu yang baca, yang lain ngapain? Nyimak. Ketika yang baca bersamaan dengan surah sajadah, yang baca itu sujud, yang nyimak juga ikut sujud. Kenapa? Karena yang baca sama yang mendengarkan sama-sama statusnya, pahalanya sama di hadapan Allah. Jadi lebih afdol. Tapi kalau yasinan itu kan bukan dibacakan, apa? Dihafali. Makanya bareng murojaah. Kalau murojaah boleh bareng, jelas. Bedain. Makanya kalau ada acara manten itu, marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran. Sing di depan ngurung-ngurung, sing di belakang usma, apa ini gak tepat ini. Sabar, nunggu selesai. Kenapa? Karena Al-Quran itu memang sengaja dibacakan untuk didengarkan. Yang mana? Yang di acara itu. Makanya jangan sampai ada, mohon maaf ya, sambil pengajian, sambil baca ayat kemudian semangat. Ini nggak tepat. Kenapa? Karena perintahnya diem sama dengar. Jelas. Jadi pendapatnya Imam Syafi'i, makmum tidak usah baca Al-Fatihah kalau imamnya keras. Silahkan. Ya. Diem itu apa? Diemnya harus diem atau pokoknya mulutnya nggak ngomong, tapi masih beraktivitas. Landa, ini dalam kondisi apa? Kalau kondisi bacaan kayak tadi ya, contoh tadarus ya, tadarus. Kemudian ada 10 orang, satu kan yang baca, satu makro atau satu halaman. Maka yang 9 ini itu wajib diem. Gak boleh kemudian sambil ngobrol ke sebelahnya atau kemudian sambil dengerin, kemudian sambil WA begini. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena ayat itu dibacakan untuk kita, makanya kita wajib diem.
terus gimana kalau posisi ayat ini ketika jadi imam? Ya sudah, imam itu kan bacakan untuk siapa? Untuk kita. Makanya perintahnya diem. Ini pendapatnya Imam Malik. Jelas. Jadikan madhab Syafi'i, monggo Syafi'i. Madhab Maliki, monggo Maliki. Yang penting jangan ikut saya, Bu. Gak cukup rumah saya nampung sebanyak ini ya. Gak cukup. Masih ikut Bu elok aja. Gimana kalau pas kita mau pergian ya dalam mobil itu kita jajan frontal harus diam semua apa? Kalau murattal ya, kalau murattal itu kan tidak secara langsung bacaan itu. Yang bacaan secara langsung itu artinya orang itu memang sengaja meminta tolong bacain ini, bacaan surah ini. Maka kalau begitu memang wajib dia untuk mendengarkan. Kalau murattal itu didengarkan tapi tidak harus dalam kondisi menghentikan aktivitas. Karena murattal itu kan bisa matikan ya mati. Artinya klub kecilin wis gak krungu. Jadi kalau ini beda. Kalau kita baca kayak acara-acara lah pengajian. Sebelum acara ini kita mulai, untuk lebih barokahnya marilah kita dengarkan bersama. Berarti yang bacain itu memang membacakan untuk kita, mirip kayak imam sholat bacain surat untuk siapa itu? Makmum. Makanya makmumnya harus iya. Terus boleh nggak di saat imam baca surat kita baca Al-Fatihah? Boleh. Kenapa? Ya ini tadi. Jangan lakukan itu kecuali sebatas baca Ummul Quran. Boleh. Karena ada hadis yang membolehkan. Jelas. Jadi kalau jenengan ngikuti madhab Syafi'i, silahkan Al-Fatihahnya dibaca setelah amin. Loh Ustaz katanya disuruh diem. Tapi kan ada hadis. Jangan lakukan lagi besok ocok melok ucapan yang Nabi baca ocok diikuti belakangnya. Jangan seperti anak kecil. Qul huwallahu ahad. Ternyata suaranya anak kecil lebih banter timbang imamnya. Makanya kalau saya ngimami banyak anak kecil, saya nyari surat yang enggak dihafal. Iya, itu lebih aman. Cuma yang enggak aman di rakaat kedua, ketika baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih apa? Alhamdulillah. Makmu imam apa? Anak kecil sudah alamin. Karena biasanya anak kecil kan hafal belakangnya toh. Nah itu kan terganggu apa enggak? Terganggu. Ketika terganggu, maka kemudian Nabi pernah menegur sahabat itu. Jadi kalau mau baca antara jeda imam amin sampai ke baca surah. Jelas? Halo. Kita baca Al-Fatihahnya waktu imam baca Al-Fatihah kita dengarkan tapi kita dibatin gitu. Seharusnya ikutin sambil dibatin gitu. Kalau dibatin itu jaringan ngikutin Imam Malik ini. Kan pasti gini loh, enggak usah baca pun. Kalau kita sudah hafal, mau enggak mau itu pasti hati bisa kok. Jangan contoh ibu, lagi duduk kemudian anak nyetel lagu apa yang jaringan apa lagu? Lagu-lagu yang biasanya booming sekarang tuh apa sih yang dijadikan rungkat, ente-entean juga nih jangan. Ternyata mulut kita diem, tapi kaki kurang begini. Berat. Ini kira-kira apa? Hatinya baca apa enggak? Baca. Kenapa kok baca? Spontanitas karena hafal. Contoh kayak gini lah, jadinya duduk di rumah nonton TV, di masjid baca apa namanya itu? Tadarus Ramadan itu. Wis baca nih gak enak, panjang pendek gak enak. Komentar itu pasti hati. Kok gak enak ya? Kan harusnya dibaca panjang, dibaca pendek, padahal kita nggak sedang baca Quran. Kenapa? Karena otomatis kalau yang dibaca itu kita hafal, kalau nggak nyaman di hati itu berarti kenapa? Ada kesalahan. Jadi kalau jenengan baca di batin itu sudah masuk kategori madhabnya Maliki. Tapi kalau namanya baca, iya harus dengan lafaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama dengan jenengan doa tapi di batin. Ya gak bisa, harus dilafalkan. Gimana? Kalau di batin, Ustaz kan Allah Maha tahu. Yang di hati kan Allah tahu. Ya kalau memang Allah semuanya sudah Maha tahu, kemudian cukup doa aja dengan ya Rabb, kau tahu yang ku mau. Nah ini bisa ya. Tapi kan gak bisa dengan begitu. Harus diapain? Dirinci. Ya Rabb, anak saya Allah, apa mau ujian besok ya Allah.
Ini anak saya satu-satunya ya Rabb. Saya bergantung banget, semoga dia menjadi anak yang soleh, anak yang sukses dunia akhiratnya ya Allah. Kan curhat kan. Setelah itu ya Allah mudahkan besok ujiannya ya Allah, luluskan dia ikut PNS ya Allah. Itu kan harus dilafalkan. Padahal hatinya bisa ngerti. Tak usah kemudian anaknya ya Allah kau tahu. Nggak bisa. Karena perintahnya doa itu harus apa? Diucapkan. Lihat kalimatnya di Al-Baqarah 286 kalau nggak salah. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Allah itu mengijabahi doa yang dia berdoa. Karena Allah Maha tahu hati kita, tapi kalau nggak minta nggak dikasih. Kayak dia jaringan apa ke rumah orang berdiri di depan rumahnya kira-kira dikasih apa enggak? Enggak, harus apa? Tangan minimal begini. Kalau hanya berdiri begini kan pasti ditanya, ibu mau apa? Padahal kita ketok dari wajahnya kita jaluk duit ini. Tapi kan nggak mungkin langsung kasih uang 2.000. Barangkali dia datang ke situ untuk ngutang, butuh mungkin 50.000. Nanti kayak 2.000 kan nggak nyambung. Jadi kan harus tanya. Makanya sampaikan dulu apa yang kita inginkan, baru panjatkan doanya. Jadi kalau mengikuti pendapat Imam Malik, kalau imam baca, otomatis hati sebenarnya sudah baca. Itu sudah cukup. Yang jadi masalah ketika imam baca Al-Fatihah, pikiran kita keluar. Iya kan? Pas lagi apa? Kadang jemuran, kadang masa apa, kadang yo kumpul dengan tamu. Apalagi yang paling berat ketika apa? Jenengan jadi tuan rumah arisan, ikut bingung gitu. Kenapa? Masa opo iki? Wong piro sing teko. Winginane di omah wis dimasuk iku masuk iku mana. Jadi terus itu, Bu. Padahal imam lagi baca apa? Al-Fatihah. Ini yang bahaya. Makanya perintahnya diem, dengerin. Itu perintahnya. Jelas. Kemudian pendapat yang ketiga, ini yang ketiga ini lebih apa? Kuat ini. Begini. Kalau tadi pendapat Imam Syafi'i apa? Makmum wajib baca. Imam Malik tidak wajib baca kalau imamnya jahar. Kemudian kalau ini menggabungkan pendapatnya Imam Syafi'i sama pendapatnya Imam Malik. Gini kata Imam Syekh Salih atau Syekh Nasruddin Albani atau dikenal dengan Syekh Albani begini. Kalau imamnya itu bacaan Al-Fatihahnya sudah selesai, kemudian jeda, ada diem. Ketika sudah amin, ada yang imam diem agak lama. Berarti ketika imam diem agak lama itu ngasih kesempatan makmum untuk baca, makanya jenengan ikut baca. Ini pendapat yang ketiga. Tapi kalau imam setelah amin langsung baca surat, berarti imam nggak ngasih kesempatan kepada makmum, maka makmum diem. Ini pendapat yang ketiga, menggabungkan antara dua itu. Jelas? Maka lebih afdol tetap baca kalau memang imam. Jenengan baca begini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Imam baca surah, sudah diam dengerin bacaan imam. Jadi tetap dengan baksa baca. Insyaallah. Jelas? Ini masih sampai ke bacaan Al-Fatihah. Ada pertanyaan lagi? Jelas ya? Insyaallah. Saya izin dulu karena di pekan ketiga. Kalau pekan kedua kan saya langsung ke sebelah. Ini agak jauh lokasinya. Baik, insyaallah dari waktu kita lanjut. Kita berdoa dulu sama nanti kita doakan semua para jamaah, terkhusus juga kepada para pengurus agar Allah berikan kemudahan, istiqomahan untuk bisa menjadi pelayan bagi para jamaah untuk bisa ta'lim. Dan semoga kita semuanya yang hadir semakin lama semakin diberikan pemahaman, terutama aktivitas keseharian kayak aktivitas salat. Insyaallah marilah kita berdoa kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعلنا من الاستقامة. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من الفائزين بدرج أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.